Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kemarin kita sudah menceritakan tentang kisah tragis percintaan Ki Ageng Mangir dengan Dewi Pembayun. Kemarin Dewi Pembayun menyamar menjadi teledek atau penari keliling dan dikawal oleh Pangeran Mangkubumi yang juga menyamar sebagai rombongan teledek. Sekarang mari kita lanjutkan kisah berikutnya. Tugas rahasia ini benar-benar dilaksanakan dengan penuh hati-hati, sehingga teledek terkenal yang berkeliling di setiap desa itu sesungguhnya adalah Dewi Pembayun, putri Sultan Mataram, yaitu Panembahan Senopati. Rupanya siasat ini cukup ampuh. Ki Ageng Mangir yang mendengar berita tentang teledek yang cantik, yang pintar menari dan menyanyikan tembang, menjadi penasaran dan berminat untuk memanggil kepala rombongan kesenian tersebut untuk tampil di daerah kekuasaannya, yaitu Desa Mangir. Sudah barang tentu hal ini membuat kepala rombongan, yaitu Pangeran Mangkubumi, merasa senang hatinya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tujuannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Singkat cerita, rombongan tari putri Dewi Pembayun dan kepala pengawal kerajaan, yaitu Pangeran Mangkubumi, tampil di rumah kediaman Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Menyaksikan keluasan gerak tari dan kecantikan wajah Dewi Pembayun, Ki Ageng Mangir merasa tertarik. Ki Ageng Mangir merasa jatuh cinta, dan hasrat tersebut diungkapkan Ki Ageng Mangir kepada Dewi Pembayun. Rupanya cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Melihat kegagahan, keperkasaan, dan ketampanan Ki Ageng Mangir, Dewi Pembayun jatuh cinta pula dan menerima pinangan Ki Ageng Mangir. Sejak saat itu, mereka pun pada akhirnya menjadi suami istri yang sah, dan Dewi Pembayun tinggal di Mangir untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sebagai seorang istri yang sudah cukup lama mendampingi suaminya, yaitu Ki Ageng Mangir, Dewi Pembayun sudah barang tentu mengenal lebih dekat akan sifat, akan karakter, dan kebiasaan suaminya itu. Dewi Pembayun pun sudah melihat dan memegang, bahkan sudah mengusap senjata andalan Ki Ageng Mangir, yaitu tombak sakti Kyai Baruklinting dengan kembennya. Maka lenyaplah sudah kesaktian tombak tersebut, punah oleh usapan sang putri Mataram,
yaitu Dewi Pembayun. Setelah melaksanakan tugasnya, beberapa hari kemudian Dewi Pembayun berkata kepada suaminya, Ki Ageng Mangir, mengajak suaminya agar berkunjung ke Mataram untuk menghadap mertuanya yang sekaligus juga musuhnya. Pada awalnya Ki Ageng Mangir menolak keras ajakan istrinya itu, karena di dalam hati kecilnya ia merasa ini adalah hanya siasat Mataram untuk menaklukkan dirinya. Akan tetapi, karena bujuk rayu istrinya yang begitu merajut, penuh dengan perasaan cinta, Ki Ageng Mangir tidak berdaya. Hatinya luluh dan akhirnya mengabulkan permintaan istrinya yang sangat dicintainya itu. Baiklah Pembayun, aku mempercayaimu. Andaipun ini adalah siasat ayahmu atau mungkin siasat engkau sendiri, aku ikhlas dan rela. Aku tahu semuanya ini saat kau mengusap senjata andalanku, yaitu tombak Kyai Baruk Genting, ketika aku tertidur. Ini artinya sebagian besar kesaktian tombak itu sudah punah. Artinya pula sebagian kesaktian yang ada di tubuhku ini pun telah lenyap pula. Demikian Ki Ageng Mangir berucap kepada istrinya Dewi Pembayun yang sangat dicintainya itu. Mendengar ini, Dewi Pembayun tertunduk diam membisu. Dalam hati kecilnya, dia merasa malu dan menyesal dengan apa yang dilakukan terhadap suaminya itu. Sesungguhnya, ia juga sangat mengagumi, sangat mencintai suaminya. Akan tetapi, apalah daya semua itu, memang sudah menjadi tugas negara yang diembankan kepadanya dan harus dilaksanakan dengan baik, penuh pengorbanan. Baiklah Pembayun, meskipun setengah kesaktian tombak Kyai Baruk Genting masih melekat dalam tombak dan tubuhku ini, aku tidak akan menggunakannya. Aku tidak akan membawanya sesuai dengan harapanmu, harapan ayahmu, harapan kepala pengawalmu, Pangeran Mangkubumi itu. Dan perlu engkau ketahui, semua ini aku lakukan karena aku sangat mencintaimu. Mencintai anakku yang mungkin akan kau kandung kelak. Dan kau perlu ketahui juga, aku sama sekali tidak akan menyerah dan berpantang mundur dengan apa yang sudah aku lakukan. Sebagai seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyatku di Mangir ini. Singkat cerita, akhirnya Ki Ageng Mangir dan istrinya Dewi Pembayun beserta para pengawal kerajaan Mataram yang menyamar sebagai rombongan tari berangkat menuju Mataram untuk menghadap Sri Sultan Panembahan Senopati. Beberapa waktu kemudian sampailah Ki Ageng Mangir di hadapan Sri Sultan. Ia diterima dengan penuh keramahan oleh Panembahan Senopati. Menerima sikap yang penuh keramahan, keakraban, dan penuh kekeluargaan ini, kewaspadaan Ki Ageng Mangir lenyap. Segera ia pun merunduk bersimpuh di hadapan mertuanya itu,
untuk memohon doa restu karena telah menikahi putrinya. Saudara-saudaraku, kira-kira bagaimana selanjutnya kisah ini? Apakah ada perang tanding antara Ki Mangir dengan Sri Sultan? Ataukah ada apa lagi di balik semua itu? Mari kita lanjutkan kisahnya di bagian ketiga, sehingga kita bisa tahu bagaimana kematian Ki Ageng Mangir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.